Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosua Partogi Holong Sihole dengan NIM 2107329, mata kuliah Teknologi Sensor dan Kontrol Elektronik Otomotif, sesi 178. Saya akan menjelaskan sebagian dari fungsi daripada sensor dan transducer yang ada pada mobil Toyota Avanza. Pertama, sensor MAP atau Manifold Absolute Pressure Sensor. Fungsi sensor MAP adalah mengukur besarnya tekanan udara di dalam intake manifold sistem pembakaran mobil. Caranya memanfaatkan selang vakum yang berada di antara sensor MAP dengan intake manifold. Kedua, sensor IAT atau intake air temperature adalah sebuah sensor yang terpasang di dalam mobil dan memiliki tugas untuk mendeteksi suhu udara yang masuk ke dalam mesin mobil. Tepatnya, intake air temperature akan mendeteksi apakah adanya perubahan suhu udara pada bagian throttle body atau sistem intake mobil. 3. Sensor ECT atau Engine Coolant Temperature adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mengetahui suhu atau temperatur cairan pendingin pada mesin. Keempat, sensor TPS atau Throttle Position Sensor. Fungsi sensor TPS adalah untuk mengatur dan menyeimbangkan bahan bakar dan emisi pada mesin mobil. Komponen ini menyatu pada bodi throttle dan selalu terhubung dengan throttle valve atau katup gas. 5. Oksigen sensor atau O2 merupakan salah satu sensor pendeteksi gas buang di saluran exhaust atau knalpot pada motor injeksi. Sensor ini berfungsi mengatur pasokan bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan di ruang pembakaran. 6. Knock sensor. Knock sensor berfungsi untuk mendeteksi ketukan atau getaran tidak wajar yang terjadi akibat waktu pembakaran jika tidak sesuai selama mesin sedang beroperasi. 7. Sensor CKP atau Crankshaft Position Sensor. Fungsi sensor CKP memberikan informasi ke bagian ECU mengenai kecepatan putaran mesin serta timing dari pengapian. Sensor CKP mendeteksi putaran mesin dan posisi top piston supaya koil serta injektor yang ada di dalam sistem mesin bisa bekerja dengan tepat waktu. 8. Sensor CMP atau Camshaft Position Sensor. Berfungsi menentukan langkah hisap di mana terjadi pembukaan injektor atau penginjeksian. Komponen ini merupakan salah satu sensor yang terdapat pada sistem EV atau Electronic Fuel Injection, letaknya di bagian penutup timing belt atau timing chain. 9. Ignition Coil Sensor. Berfungsi meningkatkan tegangan baterai dari 12 volt menjadi 25.000 volt. Fungsi ini memanfaatkan tenaga hasil induksi elektromagnetik. 10. Sensor VSS atau Vehicle Speed Sensor. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Cara kerjanya adalah dengan menghitung putaran roda mobil. 11. VSV atau Vacuum Switching Valve. Berfungsi untuk membuka saluran uap bensin dari tangki melalui carcoal canister dan disalurkan ke dalam mesin melalui throttle body. Uap bensin dari tangki tersebut akan ikut terbakar di dalam mesin. 12. Injektor. Injektor berfungsi sebagai penyuplai bahan bakar dan udara ke ruang mesin atau silinder. 13. Sensor ESC. ESC berfungsi mengatur kecepatan putaran mesin dengan stabil serta mampu mengatur banyaknya udara yang masuk atau keluar. Udara dapat masuk atau keluar melalui katup yang terbuka serta tertutup secara otomatis. 14. Sensor OCP atau Oil Control Valve. Berfungsi untuk mengatur besar tekanan hidrolik yang akan diteruskan ke advance chamber serta retarding chamber di dalam VVTi. Controller serta bisa mengatur pula posisi spool valve sesuai sinyal duty dari ECU. 15. ECU atau Electronic Control Unit. ECU atau Engine Control Unit adalah seperangkat alat yang bekerja sebagai sebuah sistem pengatur dan pengontrol pada kendaraan bermesin. Perangkat ini bisa dikatakan sebagai pusat dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor. 16. Sensor Power Steering. Berfungsi mendeteksi kapasitas hidrolik
atau minyak rem yang ada pada power steering. 17. Sensor cooling fan. Sensor cooling fan berfungsi mengatur kinerja dari kipas pendingin agar dapat berfungsi secara normal. Dan selanjutnya kita ambil menu start, ambil menu GAG dan GD scan. Tinggal tunggu. Dan kita tekan start. Dan ambil tipe atau merek mesin. Kita ambil Daihatsu. Dan kita tekan Daihatsu P16.39 sistem. Dan tekan OK. Kita tunggu sebentar. Tekan saja. Lagi. Oke. Di dalam scan tool ini merek atau nama mobil Avanza dan Xenia tidak ada dalam scan ini karena scannernya universal atau bersifat luar negeri, internasional, dan persamaannya dengan mobil luar negeri atau internasional adalah YRV. Kita ambil YRV, kita ambil tahun 2008 sampai 2012. Dan tipe mesin EJVE adalah tipe mesin yang 3 silinder 1000 cc. K3VE adalah tipe mesin 1300 cc 4 silinder, dan K3VET 1300 cc 4 silinder tambah turbo. Dan kita memilih K3VE. Dan quick check adalah melihat apakah adanya kerusakan secara menyeluruh. Dan sistem, kita mengambil sistem untuk melihat komponennya. Dan kita ambil FI. Dan read fault data untuk melihat data yang rusak atau sensor yang rusak. Dan air flow fault data adalah untuk menghapus data yang masih tersimpan di scan tool. Dan read current data adalah untuk melihat data apakah benar atau salah. Kita ambil, kita blok water temp, intake, engine speed, dan fuel speed ini tidak diblok karena mobil tidak berjalan. Dan spark AD, intake air temperature, electronic reload, engine temp, BSC. Oke. Dan kita bisa dilihat water temp 90 derajat, intake 28 kPa, engine speed 758 rpm, sudut kemiringan sudut pengapian 1,24 derajat, intake air temperatur 45 derajat, electronic load 0, dan inject time 1536 mikrosecond. Lanjut, dan IST 13,20 derajat. Dan melihat electronic load dengan cara menghidupkan AC. Dan di sini tertera water temp tetap, intake tetap, engine speed bertambah 877, spark adif menjadi 0,75 derajat, dan intake air temp tetap
electronic load menjadi 255, inject time menjadi 2560 mikrosecond, dan ISC bertambah menjadi 30,28 derajat. Dan grafiknya, grafik ISC dan inject time, electronic load, air temperatur, spark adif, engine speed, intake manifold, dan water temp. Dan inject speed kita bisa melihat berapa naik turunnya diagram. Dan setelah itu kembali dan kita lihat data yang bermasalah tidak ada, sensor tidak ada yang bermasalah sedikit pun. Oke, lihat data yang tersimpan dan datanya tidak ada. Oke, dan seperti itulah cara scan mobil dengan menggunakan scan tool, dan terdapat cek engine tidak hidup, mobil pun stabil.